Pastor Paroki, Pastor Rekan, Pastor dari Penomban PR bersama dengan Pastor Made Patiasa dari Komsos Kuskupan Manado, Pastor Robert Mawuntu dari Wisma Kuskupan, Pastor Stanley Honda sebagai Ketua Komisi Liturgi, Diakon Ovan, Dewan Pastoral Paroki Santo Ignatius Manado, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara khusus sahabat-sahabat Miss Dinar yang hadir dalam jumlah yang terbatas, tetapi terutama yang tersebar di seluruh Kuskupan Manado ini, bersama dengan Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak yang mengikuti perayaan Eucharistia ini lewat live streaming yang disiarkan oleh Komsos Kuskupan Manado dan Paroki. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Kita bergabung dengan seluruh umat Kristiani di mana-mana di seluruh dunia pada hari Minggu biasa ke-20, dan pada hari Minggu ini tepat tanggal 15 Agustus Gereja Universal merayakan Hari Raya Santa Maria Perawan diangkat ke surga. Dan dalam perayaan yang istimewa ini juga tanggal yang sama 15 Agustus kita memperingati dengan penuh syukur pelindung dari sahabat-sahabat Misdinar, dari para Misdinar, para pelayan misa, putra-putri altar, yaitu Santo Tarsisius. Mari pada awal perayaan Eucharistia ini kita menyatukan hati, pikiran, seluruh diri kita untuk mensyukuri luar biasa Tuhan menyelenggarakan kehidupan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Namun kita juga menyadari keterbatasan kita, khususnya di dalam masa pandemi ini. Seperti nyata sekarang kita mengalami perayaan besar ini dirayakan dalam jumlah yang sangat terbatas, namun tidak mengurangi makna dari perayaan ini. Maria diangkat ke surga, dan kita mensyukuri bahwa para pelayan misa, putra-putri altar tetap dilindungi oleh Santo Tarsisius. Kita menyadari kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mengakuinya di hadapan Allah dan sesama agar sekali lagi dapat merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini sambil mengakui dosa-dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Kau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir.
berpakaian emas dari Ofir. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, sesudah kedatangan malaikat Gabriel,
Berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Terry dari Paroki Santo Ignatius Manado bersama dengan para pastor paroki di seluruh Kuskupan, para pastores baik yang hadir di gereja ini maupun yang tersebar di mana-mana di Kuskupan ini, Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih, secara istimewa sahabat-sahabat misdinal, baik yang hadir di sini maupun yang tersebar di seluruh Kuskupan Manado, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga pada tanggal 15 Agustus ini. Kita bergabung dengan seluruh umat Allah Kristiani di mana-mana untuk mengucap syukur atas peristiwa besar yang kita imani, khususnya di dalam ajaran Gereja Katolik, bahwa Santa Maria Perawan diangkat ke surga. Dan pada hari ini juga bersamaan tanggal 15 Agustus, kita bersama dengan para misdinal, para pelayan misa, putra-putri altar,
merayakan pesta pelindung Miss Dinar Santo Tarsisius. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada peristiwa yang besar ini, hari raya Maria diangkat ke surga, bersama dengan seluruh umat kita merayakan apa yang kita imani dan ditetapkan secara resmi di dalam Gereja Katolik pada tahun 1950, 71 tahun yang lalu, tepatnya 1 November 1950, oleh Paus Pius ke-12. Ajaran iman Katolik bahwa Perawan Maria diangkat ke surga. Pertanyaannya, apakah memang ketika ditetapkan secara resmi perayaan ini baru dirayakan sejak itu 71 tahun yang lalu? Catatan-catatan sejarah menunjukkan bahkan sejak abad ke-6 Gregorius sebagai uskup Tours, Prancis, percaya bahwa Maria diangkat ke surga dan mulai menggalang umat beriman untuk mengungkapkan iman kepercayaan itu. Apa yang diungkapkan oleh kemudian jadi Santo Gregorius dari Tours ini bukanlah karangan pribadinya, fantasi pribadinya, tetapi itu keluar dari refleksi yang lama dari umat beriman, umat Kristiani yang percaya pada Tuhan, yang melihat bahwa figur Maria tidak bisa dilepaskan dari figur Yesus Kristus yang sudah bangkit, diangkat ke surga. Dan kalau kita lihat-lihat bacaan yang diangkat pada hari ini, mulai dari bacaan pertama Kitab Wahyu, yang menunjukkan suatu penglihatan dari Yohanes akan seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa. Bukan hanya dari Kitab Wahyu yang muncul sesudahnya, tapi juga kita melihat dari Injil yang dibacakan hari ini, ketika Maria yang sedang mengandung Yesus di dalam kandungannya berkunjung kepada Elizabeth, saudarinya, dan dalam perjumpaan itu kita mendengarkan tadi di dalam bacaan Injil apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi. Dan karena itu Elizabeth mengatakan pada awal sebelumnya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah kandunganmu. Sudah pada waktu itu Elizabeth melihat siapa sosok saudarinya ini yang datang kepadanya, orang yang terberkati. Bukan hanya itu saja, tanggapan dari Maria di dalam Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan, dia sangat menyadari siapakah dia di dalam sejarah keselamatan, di dalam hidup panggilannya sebagai orang beriman, tapi kemudian diminta oleh Allah untuk menjadi ibu Tuhan. Ketika Maria dengan penuh kesadaran mengungkapkan rasa hormatnya kepada Allah, rasa bahagianya, dan kemudian antara lain ia mengatakan, dengarlah mulai sekarang dan seterusnya seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sudah sejak itu, karena itu
maka perayaan hari raya Maria diangkat ke surga mengingatkan kepada kita bahwa kita berhadapan dengan figur termasuk nomor satu di dalam sejarah keselamatan yang Yesus bawakan sesudah kebangkitan dan naiknya ke surga. Orang nomor satu yang mengalami kedekatan dengan Tuhan Yesus, yang mengikuti Yesus, mulai dengan membawa dia di dalam kandungannya, menjadi pembawa Tuhan di dalam dirinya, sampai akhir perjalanan hidup Yesus, sampai kebangkitannya, sampai naik ke surga. Maria memberikan kepada kita inspirasi dan memberikan kepada kita motivasi terhadap seluruh perjalanan hidup kita. Para misdinar, Bapak Ibu, biarawat biarawati, para suster, frater, bruder, para imam, uskup, semuanya, seluruhnya, nasib kita di dalam perjalanan hidup ini mengikuti Tuhan seperti Maria yang mengambil bagian di dalam kebangkitan dan kemuliaan abadi di surga. Karena itu kita dengarkan tadi juga di dalam bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, yang pertama dari antara yang telah meninggal. Yesus mengalami kematian, dia juga meninggal. Dia mengalami nasib sama seperti kita, tetapi yang sulung dibangkitkan, yang pertama dibangkitkan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dan ayat yang berikut, ayat 23 dari bacaan ini, Korintus 1 pasal 15 ayat 23, sangat perlu digarisbawahi. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung yang pertama, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kalau begitu, Maria yang begitu dekat dengan Yesus, kita yakin dan percaya dia mengalami apa yang Yesus katakan dan kemudian direfleksikan oleh Paulus. Sesudah Yesus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Dan kita yakin percaya Maria juga mengambil bagian di dalam perjalanan anaknya Yesus, yaitu Tuhan yang bangkit dan dimuliakan di surga. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian maka perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita hidup untuk mengambil bagian di dalam urutan-urutan tadi, yaitu kalau kita menjadi pembawa Kristus di dalam hidup kita, seperti Maria sudah membawa itu dari awal sampai kematian Yesus. Dan ini juga memberikan inspirasi bagi kita ketika para misdinar merayakan pesta pelindungnya Santo Tarsisius, yang di dalam kehidupannya justru menunjukkan kepada kita bagaimana dia membawa Kristus di dalam hidupnya, dengan kisah hidupnya yang mengikuti misa bersama ibunya sebagai anak kecil, dia lihat. Tapi kemudian dia tergerak, mulai membawa juga, diberikan tugas sebagai anak-anak, masih remaja sekali, untuk membawa komuni kepada orang-orang di penjara dan orang-orang di katakombe yang dalam penganiayaan. Dia membawa, menjadi pembawa Kristus, hosti kudus kepada orang-orang yang membutuhkan, yang menderita. Dan sekali dalam perjalanan dia dicegat oleh orang-orang yang tidak senang dengan itu,
dan kemudian dia dianiaya sampai martir sebagai orang yang membawa Kristus, sakramen Maha Kudus, hosti kudus yang dia mau bawa kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, penghormatan pada dan kebaktian kepada sakramen Maha Kudus didasarkan atas kesaksian dari Santo Tarsisius ini, imannya untuk membawa Tuhan kepada orang lain. Dan tentu menjadi tantangan bagi kita sekarang ini, di zaman ini, waktu normal-normal, tapi juga pada saat-saat yang tidak normal seperti sekarang ini, masa pandemi ini, apa yang kita bisa buat, para putra-putri altar yang di dalam rumusan lama sebagai pelayan misa, putra-putri altar biasanya bersama dengan para imam masuk ke altar, maju ke altar, naik ke altar, dan imam mengatakan, aku hendak naik ke altar Tuhan, ke altar Allah. Dijawab oleh para putra altar kepada Allah yang menggirangkan masa mudaku. Inilah tugas dari para misdinar, pelayan misa, putra-putri altar. Kisah Tarsisius mengingatkan kita bahwa betapa banyak orang Kristiani mencintai sakramen Maha Kudus, tanda kehadiran Tuhan, mencintai misa, Ekaristi, di mana Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, sebagai kenangan akan daku. Inilah tubuhku. Dan mengingatkan kita betapa banyak orang Kristiani mencintai komuni kudus. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan dalam hidup ini. Juga pada saat-saat yang sulit seperti pada masa pandemi ini. Tarsisius mengajarkan kita sekalian, khususnya misdinar, para pelayan misa, putra-putri altar, untuk mengasihi Yesus di dalam Ekaristi sebagai sahabat mereka yang terbaik. Yesus akan membantu mereka untuk menjadi baik dan berkorban karena iman kudus mereka. Tarsisius memberikan hidupnya karena cinta kepada Yesus. Mari kita mohon agar perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga ini, sekaligus juga perayaan pelindung para misdinar Santo Tarsisius, menyadarkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita akan tugas kita, yaitu pembawa Tuhan, pembawa Kristus di mana saja kita berada, lewat kata, lewat perbuatan, untuk para misdinar, lewat mengiringi para imam, dan bersama para imam membawa sakramen Maha Kudus, komuni kudus kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Sesudah kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dari kita, memanggil kita masing-masing atas cara berbeda menurut jalan panggilan kita, mari kita membaharui sekali lagi iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita siapkan doa umat. Saudara-saudari, Yesus menaruh kepercayaan kepada kita. Kita diberi tugas mengerjakan dunia lebih lanjut dan hidup menurut rohnya. Maka marilah kita mohon doa restu Bunda Maria, mohon bantuan dan semangat dalam karya ini. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang papa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin masyarakat kita agar mampu meresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, semoga Allah Bapa membimbing para ibu agar mereka meneladan Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra-putri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar kita semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih dan bahwa maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji padanya karena karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi berakhirnya pandemi COVID-19. Ya Allah, Bunda Maria telah mengalami banyak kesulitan, penyakit, penderitaan, salib, bahkan hatinya sendiri ditembusi sebilah pedang sepanjang hidupnya dan berpuncak di Golgota dan di makam putranya. Namun semuanya itu telah berakhir dengan kenaikannya, diangkatnya dia dengan mulia ke surga. Kasihanilah kami dan dunia ciptaan. Semoga kiranya pandemi yang menggoncangkan hati, iman, dan kehidupan umat-Mu cepatlah berakhir. Kami percaya kesehatan, kesejahteraan, pemulihan akan Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur dan mohon berkat untuk pemerintah, gereja, tenaga medis, tenaga kesehatan, bahkan siapa saja yang berjuang untuk cepatnya berakhir penderitaan ini. Kami bersyukur untuk mereka yang saling menolong dan membantu, menyehatkan satu sama lain. Kami mendoakan secara istimewa mereka yang kami kasihi dan berada dalam keadaan sakit. Pastor paroki kami, juga saudara kami Maksi Paat,
dan sekian banyak kaum keluarga yang anggota keluarganya masih mengalami penderitaan sakit ini. Hentikanlah ya Bapa dengan perantaraan doa Bunda Maria pandemi ini, dan sehatkanlah kembali dunia dan manusia ciptaan-Mu. Biarlah kami seperti Maria melewati segalanya dan mengalami kemuliaan bersama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria, Bunda Putramu, dan Bunda kami umat manusia ke surga. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur 380. Sajian roti anggur ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang tak sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. 383. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Aku datang padamu, terimalah ya persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, karena hati putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. 382.
yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu, kumohon menjadi hartaku. Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Peran Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria, Bunda Allah, pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiara. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi.
Kita menggunakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami mohon, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini.
Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara dan saudari kami yang telah meninggal, serta semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et non civittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, que sumus Domine ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adjuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione seculi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi, quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas dan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Aku memelukmu dan merasakan Engkau telah datang padaku dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dan dengan perlindungan doa-doa dari Santo Tarsisius, pelindung para misioner, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Selamat sore, Sobat Misdinar Keuskupan Manado. Salam kasih untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Uskup Keuskupan Manado, saya sebut dengan hormat, Excellency Benedictus Roli untuk MSc. Yang saya hormati, Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Manado, Pastor Stanley Perla. Yang saya hormati, Pastor Teri Muhammad, Pastor Budi Robert, serta Pastor Lalu Kamian. Yang saya hormati, Diakon Giovanni Atu. Yang saya hormati pula seluruh pembina-pembina Misdinar, Dewan Pastoral Paroki. Yang saya hormati seluruh panitia Saint Tarsisius Kreatif Virtual 2021. Dan teristimewa seluruh sobat Misdinar Keuskupan Manado yang disaksikan secara daring. Izinkan saya mewakili tim memperkenalkan secara singkat pengalaman hidupnya sobat Misdinar Keuskupan Manado. Sobat Misdinar Keuskupan Manado atau disingkat SONAR dibentuk pada bulan Mei 2021 di bawah Komisi Liturgi Keuskupan Manado. Dibentuknya SONAR Kusuma diharapkan bisa menjadi wadah yang mempersatukan seluruh Misdinar di Keuskupan Manado untuk menjalin hubungan yang lebih erat satu sama lain. SONAR Kusuma diharapkan bisa menjadi ruang diskusi bagi seluruh sobat Misdinar untuk memperoleh berbagai pengetahuan seputar liturgi melalui berbagai digital platform yang kami miliki, yaitu Instagram Sonar Kusuma _, Facebook Sonar Kusuma, dan grup-grup WhatsApp. Dan salah satu program kerja yang kami canangkan, yaitu Pertemuan Misdinar Keuskupan Manado, dalam rangka memperingati Pesta Pelindung Santo Tarsisius yang jatuh pada tanggal 15 Agustus atau hari ini. Maka kami menggagas kegiatan Saint Tarsisius Kreatif Virtual dengan berbagai rangkaian kegiatan, yaitu lomba Mars PPA secara virtual, baca kitab suci dan renungan, penderasan Mazmur virtual, puisi virtual, video kreatif, dan TikTok. Yang walaupun harus dilakukan secara daring, mengingat situasi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap secara langsung. Namun tentunya hal ini tidak mengurangi antusiasme dari teman-teman seluruh sobat Misdinar Keuskupan Manado untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Patut pula diapresiasi untuk kreativitas dari seluruh sobat Misdinar yang dituangkan dalam berbagai bentuk video. Dan salut juga untuk seluruh panitia yang dalam waktu yang terbilang singkat, kurang lebih 3 bulan ini, telah bekerja semaksimal mungkin sehingga kegiatan hari ini dapat terselenggara dengan baik. Akhir kata, saya mewakili seluruh tim Sonar Kusuma
mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Uskup Keuskupan Manado, Excellency Benedictus Roli untuk MSc, yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi dan mendukung acara kami pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Manado, Pastor Stanley Pondaah, MSc. Terima kasih kepada Pastor Teri Ponomban, Pastor Billy Robert, Pastor Made Pantiasa yang telah menjadi konselebrant dalam misa pada hari ini. Terima kasih kepada Diakon Firovani Adikila. Terima kasih kepada pembina-pembina dan DPP yang berkenan hadir. Terima kasih kepada semua petugas liturgi, kelompok KOR, dan tim konsos dan semua pihak yang ikut terlibat menyukseskan acara pada hari ini. Secara langsung di Zoom meeting dan untuk link sudah dikirim di grup WhatsApp. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, akan ada doa khusus pengurus Sonar Kusuma. Untuk itu nama-nama yang disebutkan dapat maju ke depan. Pembina Vindi Nindi Kakomor Esfield. Ketua Reynaldi Marian Johannes Kerap. Wakil Ketua Pascalis Frederick Alan Simbo CPS. Sekretaris Angelita Kristania Kumaan. Divisi MID Christian Rampengan ST, Evangeline Maria Turang, Patricia Rosalin Moga, Trixie Francisca Saveria Mamangkei, Michelle Gabriel Halim. Divisi Humas Internal Priscilla Luciana Sulangi. Divisi Humas Eksternal Brigita Carmelia Wawor SE. Divisi Liturgi Christian Yosef Terop, Agnes Jessica Ivana Larat Mase. Berikutnya kita akan masuk dalam doa untuk pengurus Sobat Misdinar Keuskupan Manado. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan hati yang mantap kami panjatkan doa kepadamu bagi saudara-saudari kami ini yang bersedia dalam kepengurusan Misdinar Keuskupan Manado. Mereka telah bersedia dan mau merelakan hati, pikiran, mengorbankan waktu, tenaga, dan diri mereka untuk mengupayakan pelayanan bagi sesama, terutama dalam kelompok organisasi Misdinar. Ya Allah, pandanglah dengan rela akan saudara-saudari kami ini, limpahkanlah mereka berkat dan kuat kuasa Roh Kudus, agar mereka mampu mengemban tugas mulia ini yang umat dan Engkau sendiri telah percayakan kepada mereka. Jadikanlah mereka selalu sehati dan sepikir serta dapat bekerja sama dengan baik. Semoga dengan bimbingan-Mu dan semangat cinta kasih, segala kesulitan dan tantangan dapat dihadapi dan diatasi dengan baik, sehingga dalam tugas dan pelayanan mereka bisa berjalan dengan baik. Ya Allah, berilah kepada mereka ini kesehatan jasmani dan rohani, damai dan kesejahteraan, serta berkat yang berlimpah atas segala usaha dan pekerjaannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan kiranya saudara-saudari sekalian, para pengurus Sobat Misdinar Keuskupan Manado selalu dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan akhirnya mari kita mengakhiri rangkaian acara ini, peran Ekaristi dan pengutusan untuk pengurus Sobat Misinar Kusper Manado dengan sekali lagi mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian, baik yang ada di dalam gereja ini maupun umat sekalian, para Misdinar yang mengikuti perayaan ini lewat live streaming. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. 638. Untuk Bapak Uskup bersama para selebran, kita akan foto bersama dan akan ada penyerahan cenderamata. Diundang
jauh dan ikut juga ya peserta paroki yang terbaru yang baru diresmikan, yaitu paroki Santo Paulus Toili. Ya. Ini dia film. Terima kasih. Makhluk yang mulia sebagai bunda